Sementara itu, saudara, tim sepak takraw Indonesia telah tiba di tanah air pada Minggu malam menandai gelombang terakhir kepulangan atlet dari SEA Games 2025 Thailand. Kedatangan atlet sepak takraw disambut Sesmenpora Gunawan Suswantoro di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pada perhelatan SEA Games 2025 Thailand ini, tim sepak takraw Indonesia meraih 1 perak dan 4 perunggu. Tim futsal Indonesia Putra sukses memutus dominasi Thailand di ajang SEA Games 2025 sekaligus mengukir sejarah dengan meraih medali emas untuk pertama kalinya. Dan lebih lengkap kita akan berbincang bersama Kapten Timnas Futsal Putra Indonesia Muhammad Iqbal Iskandar. Halo Iqbal, selamat malam, apa kabar? Salam olahraga. Halo Mbak, selamat malam. Kabar sehat, kabar bahagia, dan tentu ini adalah kabar yang membahagiakan, membanggakan khususnya bagi seluruh masyarakat Indonesia penggemar bola sepak, khususnya di futsal ya. Apalagi dengan prestasi yang mungkin ini adalah prestasi emas mengukir sejarah baru bagi dunia olahraga, terutama di cabang olahraga futsal. Nah, tapi ini kita ngobrol-ngobrol dulu, memang banyak cerita yang mungkin bisa dibagikan ke masyarakat. Khususnya kemarin kelihatannya pertandingan di momen SEA Games 2025 Thailand tidaklah mudah karena dalam perjalanannya Indonesia ini sempat kalah 0-1 di laga kedua. Apa yang memotivasi teman-teman untuk tetap berjuang di SEA Games 2025 ini? Iya betul Mbak, sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Sebelum kita berangkat ke Thailand, kita juga latihan di Indonesia. Udah gitu kita datang 2 minggu lebih awal di Thailand. Tentu ini bukan sekedar hanya latihan, ini juga bagian dari roadmap jangka panjang Timnas Futsal Indonesia. Terlebih harapannya juga cukup tinggi, jadi persiapan kemarin nggak ada istilah santai, pokoknya gas terus gitu. Dan alhamdulillah hasilnya medali emas. Oke, ada buah dari hasil semangat dan juga latihan keras dari teman-teman tim futsal Indonesia. Nah, sejak cabur futsal ini dipertandingkan di SEA Games 2007, medali emas ini tidak pernah berpindah tangan dari Thailand. Tapi edisi kali ini tim Garuda berhasil menang telak 6-1 skornya ya. Apa yang diinstruksikan pelatih saat di laga penentu lalu, Iqbal? Iya betul, jadi sebelumnya kita sempat kalah 1-0 dari Vietnam ya. Kita sempat mungkin agak drop, kecewa pasti. Cuman di situ staf pelatih juga selalu memotivasi kita. Terlebih Hector juga bukan mahir soal taktik, tapi dia motivator ulung juga. Dia selalu menekankan winner mentality. Jadi setelah kekalahan lawan Vietnam, kita langsung fokus lawan Thailand. Nah, di Thailand sendiri Hector selaku pelatih dia menerapkan strategis yang adaptif ya. Dia selalu analisa kelebihan dan kelemahan lawan, di mana kita bisa memanfaatkan di kelemahan-kelemahan Thailand tersebut. Jadi Hector menerapkan strategi yang cukup baik dan semua strateginya diikuti oleh pemain-pemain. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau melihat dari kemarin beberapa kali pertandingan, terutama dalam melawan Thailand khususnya di partai final ya, Thailand ini kan bisa dibilang sebagai tim unggulan atau tim yang kuat gitu ya di Asia Tenggara. Nah, apakah kekuatan timnas Thailand kemarin di tahun ini jadi yang paling lemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, atau ini jadi buah dari sejumlah latihan tanding melawan Argentina, Belanda hingga Jepang yang sudah dilakukan Indonesia? Iya betul, yang pasti selain hasil buah dari kompetisi liga yang semakin baik, tentu sebelum pertandingan SEA Games kita juga melakukan tryout pertandingan uji coba ya, seperti yang Mbak katakan tadi. Sebelumnya kita pernah melawan Argentina, Jepang, Arab Saudi, Latvia, Belanda, Tanzania, dan terakhir kita lawan Australia. Itu memberikan pengalaman tersendiri ya untuk kita bisa tampil di SEA Games. Dan alhamdulillah dengan hasil dari uji coba tadi kita bisa melakukan hal yang terbaik dan mendapatkan medali emas.
Untuk Thailand tersendiri sebenarnya itu sudah tim yang sangat sangat bagus ya. Jadi ini bukan tim Thailand yang B atau tim Thailand yang lemah, tapi mungkin kalau menurut saya pribadi timnas Indonesianya sendiri yang improve, yang berkembang. Ya, tentu ini juga jadi motivasi ataupun juga jadi prestasi yang harus dipertahankan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Iya. Oke, SEA Games sudah selesai. Saatnya kita menatap masa depan. Apalagi 27 Januari nanti Timnas Futsal akan menatap Piala Asia dan jadi tuan rumah. Nah, ini terkait tim, apakah akan ada seleksi ulang atau skuadnya bakal sama seperti ini? Iya betul. Di akhir Januari nanti kita menjadi tuan rumah di AFC di Indonesia Arena. Yang pasti untuk pemain nanti pasti bakal ada seleksi lagi ya. Mungkin di awal Januari nanti staf kepelatihan bakal memanggil pemain-pemain yang nantinya akan diseleksi untuk di AFC nanti. Oke, nah ini kan sebenarnya di Piala Asia otomatis persaingan akan semakin ketat. Apalagi tadi Iqbal juga bilang kalau prestasi SEA Games tahun ini bisa menoreh hasil emas itu tidak lepas dari banyaknya uji coba yang dilakukan dengan bertanding dengan negara-negara lain. Nah, apakah nanti ada uji coba lawan negara lain juga dengan kondisi waktu yang mepet seperti ini, Iqbal? Sejauh ini belum ada informasi sih ya untuk agenda uji coba. Cuman harapannya sih semoga sebelum AFC nanti bakal ada uji coba lagi karena itu sangat penting dan sangat bagus untuk kita sebelum menghadapi AFC nanti. Oke, baik. Semoga prestasi hari ini juga menjadi prestasi yang baru nanti yang bisa di-guide di Piala Asia di Januari 2026. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Sekali lagi terima kasih juga atas prestasi yang sudah memberikan kebanggaan bagi Merah Putih, bagi Indonesia. Salam sehat selalu, salam untuk teman-teman lainnya, skuad Garuda. Salam olahraga. Baik, Mbak. Selamat malam. Terima kasih.